Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulis Avianti, NIM 1820210032, kelas Ekonomi Syariah 5A. Saya di sini sebagai Perusum Lembaga Keuangan Syariah tema 12. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tak lama jadinya kepada seseorang atau nazir, atau kepada suatu badan lembaga pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, wakaf artinya menahan suatu benda yang kekal yatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum. Yang kedua yaitu sejarah wakaf. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW. Dalam sejarah Islam, awal mula wakaf dikenal sejak pada masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW pada tahun ketiga hijrah pernah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah, di antaranya A'raf, Safiyah, Dalal, Barqah, dan kebun lainnya. Setelah itu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mewakafkan sebidang tanah di Khaibar atas pengajuannya untuk meminta saran kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya diperintah oleh Rasulullah SAW untuk dikelola tanah tersebut dan hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti orang fakir, hamba sahaya, kerabat, tamu, dan orang miskin. Yang kedua yaitu pada masa dinasti Islam. Yang pertama pada masa dinasti Umayyah Khalifah Hisam Abdul bin Malik. Pada masa ini lembaga wakaf pertama kali dilakukan oleh pengawas badan hukum. Maka dibentuklah lembaga administrasi wakaf tersendiri di bawah pengawasan hakim, sebagaimana lembaga lainnya. Sejak itu pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Yang kedua yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan Sadarul Awqaf yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelolaan lembaga wakaf, kemudian manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan wakaf menggembirakan. Hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Kemudian setelah khalifah pimpinan oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, harta wakaf yang dikelola oleh negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial. Yang ketiga yaitu pada masa dinasti Mamluk. Pada masa ini wakaf menjadi beraneka ragam dan berkembang sangat pesat, sehingga apa saja yang bisa diambil manfaatnya itu boleh diwakafkan. Dan terlebih lagi pada masa ini ada yang mewakafkan hamba sahaya untuk kepentingan perawatan lembaga-lembaga agama seperti masjid dan lain-lainnya. Kemudian pada masa Al-Jarir Bibers, pemanfaatan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain atau fasilitas Mekah dan Madinah, dan kepentingan masyarakat umum. Yang keempat yaitu pada masa Turki Utsmani abad 15. Pada masa ini kerajaan Utsmani dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab secara otomatis, memudahkan untuk menerapkan syariat Islam. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukaan pelaksanaan wakaf. Dalam hal ini mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, serta kedudukan tanah kekuasaannya serta tanah produktif yang berstatus wakaf. Perkembangan wakaf. Dalam perjalanan sejarah, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi dan yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak kekayaan intelektual atau haki, dan lain-lainnya. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Belakangan, wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam.
perubahan paradigma itu terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen menyejahterakan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Wakaf tunai. Yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dapat dikelola secara produktif. Hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Ini berarti bahwa uang yang dimanfaatkan tidak boleh diberikan langsung kepada mauquf alaih, tetapi nazir harus menginvestasikan lebih dahulu. Kemudian hasil investasi itulah yang diberikan kepada mauquf alaih. Tujuan wakaf tunai. Yang pertama yaitu melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai yang berupa sertifikat dengan nominal tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan dalam program wakaf tunai. Yang kedua, wakaf penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat diatasnamakan orang-orang pilihan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat. Yang ketiga, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial. Yang keempat, meningkatkan kesadaran orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitar sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai. Manfaat. Selanjutnya, manfaat wakaf tunai. Jumlah yang pertama yaitu jumlah wakaf yang uang bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakaf tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Yang kedua, melalui wakaf uang, aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung dan diolah untuk lahan-lahan pertanian. Yang ketiga, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya terkadang kembang-kempis menggaji civitas akademika sesuai kadernya. Yang keempat, pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran negara yang semakin lama semakin terbatas. Rukun wakaf tunai. Yang pertama, al-wakif atau orang yang berwakaf. Yang kedua, al-mauquf atau harta yang akan diwakafkan. Yang ketiga, al-mauquf alaih atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf. Yang keempat, singgah atau pernyataan pemberian wakaf baik dengan lafaz, tulisan maupun isyarat. Syarat wakaf tunai. Yang pertama yaitu orang yang mewakafkan hartanya atau wakif. Yang kedua, barang atau benda yang diwakafkan atau mauquf. Yang ketiga, sasaran wakaf atau tujuan wakaf atau mauquf alaih. Yang keempat, persyaratan ikrar wakaf atau sigot. Yang kelima, tunai atau hiyar, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu. Pengelolaan wakaf tunai. Pengelolaan dana wakaf tunai harus dirumuskan sistem pengelolaan yang standar, pelaksanaannya dapat selaras dengan target atau tujuan pengembangan serta intensifikasi dana wakaf tunai. BWI sebagai institusi khusus dalam menangani persoalan wakaf di Indonesia mempunyai fungsi pokok mengkoordinir naji-naji yang telah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan dan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial yang berorientasi kemaslahatan umum. Di antara sistem pengelolaan yang dapat diaplikasikan adalah antara lain, yang pertama, sistem pemanfaatan bank syariah sebagai kustodian. Badan Wakaf Indonesia sebagai pengelola dana wakaf tunai dapat menerbitkan sertifikat wakaf tunai yang kemudian dititipkan kepada bank syariah. Wakif selalu orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank syariah yang atas nama rekening BWI yang ada di bank syariah tersebut dan akan mendapat sertifikat wakaf tunai. Yang kedua, sistem pemanfaatan bank syariah sebagai kasir. Sistem kasir ini memanfaatkan bank syariah untuk menghimpun dana dari wakif yang dimasukkan ke dalam rekening BWI. Perbedaannya dengan sistem kustodian adalah sistem bank syariah tidak mengadministrasikan sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan BWI. Bank syariah hanya memelihara rekening BWI
sebagaimana yang lainnya yang akan mendapatkan bonus sesuai dengan jenis dan prinsip syariah yang digunakan, baik itu berupa giro, wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah. Yang ketiga, sistem pengolahan wakaf tunai berbasis manajemen bank syariah. Sistem ini dikualifikasi dalam beberapa bentuk pemanfaatan, antara lain bank syariah sebagai pengelola dana wakaf tunai. Sistem ini memanfaatkan keunggulan perbankan syariah dari sisi kemampuan profesionalisme dalam pengolahan dana. Yang kedua, bank syariah sebagai nazir penerima dan penyaluran dana wakaf tunai. Dalam sistem ini, bank syariah hanya sebagai nazir penerima dan penyalur saja, sedangkan fungsi pengolahan dana dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) atau lembaga lain yang ditunjuk wakif. Yang ketiga, bank syariah sebagai nazir pengolahan dan penyaluran dana wakaf tunai. Sistem ini memberikan kewenangan kepada bank syariah secara luas untuk menjadi nazir, mulai dari penerima, pengelola, pengembang, serta distribusi wakaf tunai. Strategi pengembangan wakaf tunai. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan jaringan badan wakaf baik nasional maupun internasional. Yang kedua, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan keamanatan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Yang kelima, mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf. Yang keenam, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang ketujuh, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang kedelapan, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Kendala pengembangan wakaf tunai. Yang pertama, masalah dalam pemahaman masyarakat tentang hukum dan hakikat wakaf tunai. Pada tataran ini, masyarakat belum memahami wakaf tunai, baik dari segi hukum dan pengimplementasian. Yang kedua, belum banyaknya nazir yang profesional dalam pengolahan wakaf secara produktif. Yang ketiga, belum adanya sistem yang terbantu dalam pelaksanaan wakaf tunai. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.